Selamat pagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi kelas sekolah minggu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi rasa sukacita dan kerinduan kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang begitu sangat mengasihi kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bertemu walaupun secara virtual, satu arah, tetapi kami percaya Tuhan Engkau boleh ada dengan kami dan Tuhan boleh menguasai hidup kami. Buka hati kami Bapa, beri kami tanah yang baik, hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan waktu ini, menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga pemuda-pemudi yang saya kasihi, buku Triwulan ketiga kita bicara mengenai aktivitas murid Kristus. Dan pada pelajaran ketiga ini, salah satu aktivitas murid Kristus yang kita akan pelajari adalah kecakapan untuk melayani. Nah, ini diambil di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dan kita lihat sedikit penjelasan latar belakang dari kitab Efesus ini. Sebagaimana pada umumnya surat-surat Rasul Paulus, dia selalu berisikan nasihat-nasihat yang berlandaskan pengajaran mengenai Kristus. Dan nasihat-nasihat ini berfungsi untuk menekankan hidup dalam kedewasaan rohani, dalam permintaan untuk tetap kuat dalam kesatuan dengan Kristus, dan dorongan semangat tentang pentingnya keanekaragaman pelayanan di dalam kesatuan berjemaat. Dan yang paling ditekankan juga adalah mengenai pengembalaan, pendidikan rohani, dan tanggung jawab jemaat dalam pelayanan Kristus. Nah, pernahkah terpikir oleh kita mengapa anggota gereja memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan? Mungkin contoh praktis seperti kita membangun satu keluarga. Ketika pria dan wanita bertemu dan siap membangun satu keluarga, mereka ada dalam latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi ketika mereka mau membangun satu rumah tangga yang baru, mereka membangun satu budaya yang baru. Dan setiap mereka berperan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Dan fungsi yang ada harus benar-benar bekerja, berjalan dengan baik. Suami dia harus berfungsi dengan benar, dia sebagai pemimpin, dia sebagai kepala keluarga, dia menghidupi keluarganya, membawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan istri dia berperan, berfungsi sebagai penolong, dia yang mengatur rumah tangga, dia yang membuat rumah tangganya penuh damai sejahtera dan sukacita, menolong anak-anak, mengasihi suaminya. Begitu juga dengan anak-anak, mereka dengan fungsinya masing-masing. Sehingga keutuhan satu keluarga ini benar-benar terjalin dengan indah. Sama seperti di dalam pelayanan. Kenapa kita memiliki perbedaan tetapi kita diminta untuk menjadi satu kesatuan dalam pelayanan? Karena kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Dan kalau di dalam buku murid kita dijelaskan bahwa kita memiliki kompetensi, kemampuan yang berdasarkan dengan karunia-karunia, bakat dan talenta kita yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa cakap melayani? Mari kita lihat sama-sama di dalam poin pertama. Di situ dikatakan
bersedia diperlengkapi. Ya, setiap kita orang percaya ditugaskan dalam pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dan sesuai dengan karunia-karunia rohani. Nah, karunia rohani ini sesuatu yang kita dapatkan semenjak kita percaya Yesus. Dan itu dijelaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 bahwa karunia-karunia rohani ini kita dapat ketika kita percaya Tuhan, dan kita juga memiliki perbedaan secara talenta dan bakat, dan ini sudah kita miliki dan terbentuk sejak kita berada dalam kandungan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15, mari kita baca bersama-sama. Ayat 4, Efesus 4 ayat 11 sampai 15, dia berkata seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Dan di gereja abad pertama ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Namun pada gereja masa kini fungsi itu ada pada gembala jemaat dan dibantu oleh tim pastoral, guru-guru sekolah minggu, dan para pemimpin jemaat. Tugas utama gembala adalah memperlengkapi jemaat dalam berbagai ragam pelayanan, dan dalam upaya memperlengkapi jemaat mungkin juga gembala melakukan try and error sampai benar-benar menemukan formulasi yang tepat sehingga jemaat dapat dengan cakap melayani dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, pada kesimpulan bagian pertama ini, bersediakah kita diperlengkapi dengan sukarela dalam ketertundukan dan bekerja sama dengan gembala dalam pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus? Nah, ini menjadi bahan perenungan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kedua, bagaimana supaya kita dapat cakap melayani. Yang kedua, mengerti persyaratan melayani. Ayat 2 dan 6, kita naik sedikit ke ayat 2 sampai 6. Dia berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, Rasul Paulus memberi nasihat. Perhatikan sikap dan perilaku sebagai orang beriman. Ya, di situ dikatakan harus, persyaratannya harus rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Dan yang kedua, berusaha membangun dan menjaga kesatuan
gereja. Nah, ini persyaratan utama ya untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan penekanan Rasul Paulus dengan memakai kata satu ini ada sebanyak 7 kali ya, dan ditutup dengan ayat 6, dikatakan satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa persyaratan kita untuk terlibat dalam pelayanan itu menekankan kepada kedewasaan rohani, yaitu benar-benar kita memiliki kerendahan hati, kita lemah lembut, kita sabar, kita saling membantu, dan terutama kita berusaha membangun kesatuan tubuh Kristus. Nah, kesimpulan pada poin kedua ini adalah persyaratan untuk cakap melayani adalah dengan mengutamakan kesatuan. Dalam kedewasaan rohani yang matang, yaitu rendah hati, bersedia bekerja sama, peduli, rela berkorban, dapat dipercayai dan bertanggung jawab. Dan dalam pelayanan kita harus ingat bahwa dalam pelayanan tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, karena segala pelayanan yang kita lakukan itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita cakap melayani. Bagian ketiga dikatakan memahami tujuan melayani. Itu di dalam ayat 7 sampai 16, tetapi kita lihat ayat 16. Dia berkata begini, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, yang ketiga, keterlibatan kita dalam pelayanan bukan untuk mengisi waktu luang atau untuk sekedar mencari kesibukan, bukan pula ajang untuk pamer kelebihan dan kepintaran, tetapi komitmen kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus, seperti yang ada di dalam ayat 13 sampai 15. Karena tujuan akhir dari semuanya itu adalah kita rela dan mau diperlengkapi. Di ayat 3 dikatakan pertama untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Ayat 13 dia berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi memahami tujuan melayani untuk pertama mencapai pertumbuhan rohani yang optimal. Yang kedua di dalam ayat 14 dia berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang kedua, supaya kita terhindar dari ajaran yang tidak sehat. Dan terakhir ayat 15 dia berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Terakhir, hidup berpusat dan berfokus kepada Kristus. Dan sebagai kesimpulan pada bagian ketiga ini berkata begini, tantangan dan kesulitan bahkan penderitaan yang kita hadapi dalam pelayanan pun kritikan, kekurangan dan saran-saran yang kita dapatkan membuat iman kita menjadi kuat dan semakin dewasa. Dan inilah 3 poin penting, 3 hal penting
dalam bagaimana kita mencapai kecakapan dalam melayani. Yang pertama, kita bersedia diperlengkapi, berarti kita memiliki fungsi yang harus bekerja dengan aktif. Kita mau diperlengkapi oleh gembala kita mau bekerja bersama-sama dengan dia, bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan, pengembalaan, amanat agung Tuhan, dan bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita untuk bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Kedua, kita mengerti persyaratan melayani. Persyaratannya hanya diminta kedewasaan rohani. Kita dengan kerendahan hati, kita dengan kesabaran, kita rela berkorban, kita peduli, dan kita bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Dan yang terakhir, kita memahami tujuan melayani. Tujuan melayaninya adalah untuk kita dan untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat bersekolah minggu. Selamat kita berkomunikasi di dalam grup-grup kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Biar Tuhan memeteraikan ini di dalam hati kami, dan kami mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan pelayanan kami setiap hari. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi.